bangsa-bangsa Asia lainnya. Kemudian ada komitmen dari FHCI. FHCI adalah forum dari Human Capital Indonesia yang mana menaungi sebuah forum untuk memperkuat dari sumber daya manusia, yaitu mencetak human capital atau SDM yang berdaya saing global. Nah, dari latar belakang tersebut muncullah yang namanya PMMB, yaitu sebagai bentuk sinergi dan dukungan dari semua pihak yang mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 tentang pemagangan di dalam negeri. Dan salah satu bentuk dari BUMN hadir untuk negeri. Akhirnya muncullah program magang mahasiswa bersertifikat di Badan Umum milik negara BUMN. Dan maksud tujuan dari kegiatan PMMB ini tentunya adalah untuk pengayaan wawasan dan keterampilan untuk mempersiapkan mahasiswa masuk di dunia kerja, terutama dalam menghadapi yang namanya persaingan global. Bagi perguruan tinggi tentunya untuk kalibrasi link and match kurikulum serta silabus antara yang disampaikan di perguruan tinggi dengan di dunia industri itu sudah sesuai. Dan bagi industri adalah sumber rekrutasi karyawan sesuai kebutuhan serta meningkatkan yang namanya company branding bagi perusahaan. Adapun syarat untuk mengikuti PMMB ini, yaitu yang pertama adalah mahasiswa Poliwangi dengan IPK lebih dari 2,75 dan berada di semester akhir, jika di D3 itu semester 5 atau 6, atau D4 di semester 7 atau 8. Kemudian ada syarat khusus, yaitu bagi mahasiswa yang lulus tahun ini, maka ada arahan dari FHCI, Forum Human Capital Indonesia, adalah menahan ijazah di kampus dan diberikan setelah selesai magang. Jadi tujuannya supaya tidak mundur di tengah jalan. Bisa jadi ketika, karena di semester akhir ya, misalkan semester 8 atau semester 6, di bulan Maret nih kita ada wisuda mengikuti kegiatan tersebut, tapi juga masih ke PMMB, maka ijazahnya akan ditahan di perguruan tinggi atau ditahan di Poliwangi. Nanti akan diberikan ketika program PMMB-nya sudah selesai. Jadi tidak berpengaruh pada semester kelulusan ya, semester kelulusannya tetap tepat waktu, tetapi Anda juga bisa mengikuti PMMB, hanya saja ijazahnya saja yang ditahan. Kemudian syarat yang kedua yaitu bersedia ditempatkan di mana saja, tidak memilih BUMN yang diinginkan. Jadi karena ini adalah PMMB program dari pemerintah pusat, penentuan BUMN-nya akan dilakukan oleh sistem dari PMMB FHCI. PMMB BUMN ini yang diselenggarakan oleh FHCI, jadi nanti akan diacak, kemudian akan disesuaikan dengan kompetensi dari masing-masing peserta. Jadi enggak asal aja ya, ada penyesuaiannya juga. Kemudian syarat yang ketiga diutamakan, jadi tidak wajib bagi yang memiliki pengalaman organisasi atau sertifikat kompetensi. Tentunya itu akan menjadi nilai tambah atau nilai plus untuk peserta yang mendaftar di program PMMB. Dan yang keempat tentunya tidak menuntut diangkat menjadi pegawai tetap. Nah, ini merupakan hak dari perusahaan, bukan hak dari peserta. Jadi jangan berkecil hati, Anda memang tidak diperkenankan menuntut diangkat menjadi pegawai tetap, tetapi jika perusahaan atau BUMN tersebut menilai bahwa performa kinerja Anda bagus, tidak menutup kemungkinan bahwa dari perusahaan akan langsung direct recruit atau menawarkan Anda untuk ikut ke rekrutmen selanjutnya. Berarti ada skala prioritas ketika Anda ikut mendaftar. Jadi nggak langsung ya, tetap ada proses rekrutmen. Tapi at least kita sudah dikenal atau mendapatkan skala prioritas karena diketahui bahwa performa kita bagus saat program PMMB. Adapun magang batch 1 atau PMMB batch 1 tahun 2022 ini akan dilaksanakan di bulan Februari hingga bulan Maret. Nah, mulainya dari Februari atau Maret ya, jadi sampai 6 bulan ke depannya. Adapun pendaftarannya dimulai dari tanggal 17 hingga 25 Januari. Jadi batas akhir pendaftarannya 25 Januari jam 2 siang. Kenapa waktunya kok sangat mepet sekali? Ya karena kita mendapatkan informasinya juga demikian. Adapun dari teman-teman mahasiswa di sini, jika berkomitmen memang sebagai bentuk ujian juga, jika memang komitmen untuk mengikuti PMMB ini, tentunya dalam waktu 1 minggu ini juga bisa diselesaikan. Jadi tanggal 17 sampai 25 Januari.
Kemudian terkait teknis pelaksanaan dari program magangnya sendiri, nanti jika Anda diterima tentunya ada penyesuaian. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya ada yang on-site, yang sebelum pandemik, ada yang kerjanya remote ketika pandemik tahun 2021-2020. Nah, jadi nanti ada penyesuaian terkait nanti di tahun ini seperti apa, nanti akan mengikuti dari arahan BUMN-nya. Kemudian Anda juga bisa gabung di grup Telegram, Anda bisa catat. Jadi nanti bentuk sosialisasi, tanya jawab jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan di sana setelah kegiatan sosialisasi ini selesai. Jadi Anda bisa buka di intip.in/pmmb Poliwangi 2022. Silakan dicek ke link tersebut. Kemudian ada persyaratan dokumen harus dilengkapi. Yang pertama adalah fakta integritas atau surat perjanjian bersedia magang selama 6 bulan. Jadi Anda bersedia menyatakan bahwa saya akan mengikuti kegiatan PMMB selama 6 bulan dimanapun. Nah, itu ada fakta integritasnya. Sedangkan dokumennya nanti Anda bisa download di JPC Poliwangi ACID. Kemudian dokumen yang kedua yaitu kurikulum vitae, silakan Anda buat juga. Kemudian ada yang namanya transkrip nilai dari semester 1 sampai ke semester sekarang, semester yang terakhir. Kemudian ada SKCK atau surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Nah, terkait dokumen yang keempat nanti akan kita fasilitasi atau kami fasilitasi. Jadi dari mahasiswa hanya mempersiapkan dokumen pertama, kedua, dan ketiga, yaitu fakta integritas, CV, dan transkrip nilai. Nah, ini adalah terkait persebaran posisi magang Poliwangi untuk batch 1 di tahun 2019. Karena memang awal pertama kali, jadi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Di sini didapatkan ada PT Inka, PT PAL, Angkasa Pura, Barata, dan Bank Mandiri juga. Jadi total di tahun 2019 batch pertama adalah 12 orang. Kemudian di batch kedua tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan karena memang programnya ini sudah mulai naik, di mana banyak sekali BUMN yang menerima dari mahasiswa Poliwangi. Ada PT Waskita Karya yang besar juga, ada PGN, PT Petro, Garam, Pelindo, ataupun banyak BUMN yang lainnya. Di sini ada sebanyak 46 mahasiswa dengan jumlah partisipan prodi dari sipil 25 orang, informatika 16 orang, mesin 5 orang, dan MPB 1 orang. Kemudian di tahun 2020 di batch pertama ini persebarannya di Pulau Jawa saja. Kalau di batch kedua 2019 Anda bisa perhatikan di sini bisa juga di luar Jawa. Jadi sangat memungkinkan persebarannya karena tadi persyaratannya adalah siap ditempatkan di mana saja dan BUMN juga punya kantor cabang di mana saja juga. Jadi tidak hanya di Jawa saja, bisa di Sumatera, Kalimantan ataupun di Sulawesi. Nah, di batch pertama tahun 2020, ini partisipan prodinya ada dari sipil. Jadi yang lulus ya ini, yang lulus untuk ikut program PMMB, itu ada sipil 7 orang, informatika 8 orang, dan AGB 2 orang. Kemudian batch 2 di tahun 2020, ada 8 orang, yaitu dari sipil 3 orang, informatika 1 orang, AGB 2 orang, dan MPB 2 orang. Jadi kalau kita lihat dari Barata ini, sepertinya terus ada ya. Nah, dari setiap tahunnya, kemudian ada juga dari Pertamina, Semen Indonesia. Oke. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan. Di sini ada Semen Indonesia dan Pertamina, ada PT Garam, Petrokimia, dan Virama Karya. Ada MPP 2 orang, mesin 1 orang, AGB 1 orang, dan sipil dengan total 7 orang di tahun 2021 di batch pertama. Adapun hak dan kewajiban dari mahasiswa yang mengikuti program PMMB ini, yaitu haknya adalah mendapatkan uang saku. Jadi ketika Anda melakukan magang, Anda juga mendapatkan uang saku di sini. Kemudian Anda juga berhak mendapatkan sertifikat kelulusan dengan tanda kutip jika Anda lulus. Anda lulus diartikan dari BUMN atau perusahaan menyatakan bahwa Anda lulus dengan performa yang bagus. Kemudian kewajiban Anda adalah menyelesaikan magang selama 6 bulan, update kegiatan magang di akun jpc.poliwangi.ac.id, kemudian meminta penilaian stakeholder, nanti formnya ada di akun JPC ketika Anda sudah melakukan pendaftaran,
Kemudian tidak mundur di tengah jalan, ini dalam tanda kutip ya, perlu ditekankan bahwa Anda tidak diperkenankan untuk mundur di tengah jalan. Dan yang terakhir adalah jika Anda lulus, maksudnya selama periode PMMB Anda sudah wisuda atau di yudisium, maka ijazah Anda akan ditahan di kampus. Nanti akan diberikan setelah program magangnya selesai, jadi jangan khawatir. Walaupun Anda mengikuti kegiatan wisuda, ya tetap diperkenankan, diperbolehkan. Nanti tinggal mengurus surat izin terhadap perusahaan di mana Anda melakukan magang itu tadi. Nah, tentunya manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah magang 6 bulan. Anda melakukan magang ini selama 6 bulan, hampir sama dengan 1 semester Anda perkuliahan, yang mana 1 semester itu biasanya ditempuh 20 SKS. Kemudian Anda juga learn, growth, and contribute, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kapabilitas, dan juga pengalaman ya tentunya di dunia kerja, mengenal dunia kerja tentang lingkungan industri itu seperti apa, khususnya di BUMN itu bagaimana. Kemudian kesempatan berkarir di BUMN, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan direct recruit dari perusahaan. Dan tentunya mendapatkan sertifikat industri jika Anda lulus dari program PMMB, dan juga mendapatkan uang saku tentunya. Ini sebagian kecil benefit, dan juga ada benefit-benefit yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini sedikit terkait permasalahan pada pelaksanaan PMMB di tahun-tahun sebelumnya. Yang perlu Anda ketahui bahwa program match up dari peserta PMMB dengan perusahaan BUMN itu dilakukan menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Jadi nanti akan disesuaikan. Tetapi hasil match up-nya ini kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dari BUMN. Banyak mahasiswa D3 tidak diterima magang karena BUMN sekarang membutuhkan D4 atau S1, tetapi tidak menutup kemungkinan D3 juga diterima. Sini hanya mostly atau banyak. Maka dari itu di tahun-tahun terakhir itu mulai berkurang yang di prodi atau D3. Tapi tetap ada yang ikut di program PMMB ini. Ada BUMN yang kecewa dengan batch sebelumnya karena kualitas mahasiswa yang dibutuhkan tidak sesuai. Karena itu, ada beberapa BUMN yang mempunyai aturan sendiri, seperti melakukan seleksi mandiri untuk melakukan penolakan terhadap mahasiswa yang termatch up oleh FHCI. Jadi, nanti ketika memang lolos dari kegiatan PMMB, kemudian ada seleksi sendiri oleh BUMN, tetap diikuti. Berarti memang dari BUMN tersebut ada seleksi mandiri untuk mengfilter kualitas yang dibutuhkan atau menyesuaikan kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan BUMN tersebut. Dan yang terakhir, ada beberapa mahasiswa yang tidak siap ditempatkan di luar Jawa Timur. Jadi ini merupakan kendala yang terbesar ya, bahwa mahasiswa tidak siap ditempatkan di Jawa Timur, di luar Jawa Timur. Yang perlu dicatat adalah ini masih provinsi. Jadi kalaupun di Jawa Tengah ataupun Jawa Barat ataupun Jakarta itu masih sangat terjangkau sekali oleh media transportasi yang ada saat ini. Baik itu menggunakan kendaraan darat maupun udara. Darat bisa bis, itu sangat terjangkau, maupun kereta juga sangat terjangkau untuk perjalanannya. Jadi perlu ditekankan lagi bahwa yang namanya bekerja, apalagi di BUMN, itu mentalnya adalah siap untuk ditempatkan di mana saja. Karena memang BUMN kantornya nggak cuma di satu tempat aja, tapi banyak sekali di provinsi atau kota itu pasti ada. Nah, itu mental yang harus kita persiapkan. Apalagi teman-teman di sini di semester akhir ini yang kedepannya juga akan lulus dan akan bekerja, mental itu juga perlu dipersiapkan. Tidak hanya di BUMN saja, baik perusahaan swasta juga nanti tidak menutup kemungkinan mereka memiliki banyak kantor cabang di kota-kota yang lain. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah terkait alur pendaftaran PMMB FHCI di Poliwangi. Dari mulai kemudian Anda adalah mahasiswa semester akhir, Anda mendaftarkan akun di JPC Poliwangi ACID/magang. Kemudian Anda mengkonfirmasi akun melalui email. Jadi mendaftarnya nanti menggunakan nama, kemudian akun email. Jangan sampai salah ketik emailnya, karena nanti akan ada email notifikasi atau email aktivasi yang akan Anda terima. Nah, nanti email aktivasi tersebut Anda klik untuk mengaktifasi akun, kemudian Anda tinggal melengkapi identitas, login, kemudian
melengkapi identitas diri. Nah, kita masuk di sini, mengisi data diri dan upload dokumen yang dibutuhkan, kemudian mendaftar magang sesuai batch yang dibuka, yaitu batch 1 tahun 2022. Setelah Anda melakukan pendaftaran, melengkapi berkas yang dibutuhkan, kemudian Anda mengumpulkan hard copy berkas yang terkoordinir satu prodi atau masing-masing prodi. Jadi satu map itu untuk satu program studi. Jadi lebih enak nanti untuk melakukan pengecekan dan memanage dari berkas teman-teman mahasiswa di sini. Kemudian dikoordinir satu PIC setiap prodi, lalu diberikan ke ruang Nirkabel TI atas nama saya, yaitu Pak Gale, atau bisa dititipkan ke Satpam maksimal 25 Januari tahun 2022. Kemudian jika sudah mengumpulkan hard copy, nanti akan ada pengumuman, sebelumnya akan didaftarkan, kemudian akan ada pengumuman, yaitu diterima magang atau tidak. Jika tidak diterima magang, maka selesai proses pendaftaran PMMB-nya. Jika kita diterima atau teman-teman di sini diterima, maka Anda diminta untuk mempersiapkan berkas yang diminta BUMN. Nanti akan ada tambahan berkas yang lain yang mungkin ada tambahan berkas yang perlu ditambahkan. Kemudian Anda setelah selesai administratif, kemudian melakukan kegiatan magangnya, yaitu mulai magang dan selalu update kegiatan harian magang di akun magang JPC Poliwangi. Jadi nanti ketika Anda sudah diterima, Anda bisa mengupdate kegiatan harian melalui akun JPC Poliwangi AC ID. Nanti ketika selesai, berarti Anda sudah ikut berpartisipasi kegiatan PMMB batch 1 tahun 2022. Untuk alur magang sendiri, Anda ini link ya, link utamanya, yaitu JPC Poliwangi AC ID/magang, untuk loginnya /login. Dan untuk cara pendaftarannya, Anda bisa lihat di YouTube dengan link berikut, atau Anda bisa mencari dengan kata kunci panduan pendaftaran magang BUMN Poliwangi. Nah, nanti yang muncul pertama di sana ada panduan tentang cara pendaftarannya seperti apa. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sosialisasikan terkait pendaftaran PMMB batch 1 tahun 2022. Kita sekarang masuk ke ranah diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang mau didiskusikan di sini? Oke, kalaupun masih belum ada, kalau misal masih belum ada, saya coba untuk jalankan videonya terkait pendaftarannya bagaimana sih di JPC Poliwangi AC ID. Saya share screen dulu. Oke, sudah bisa terlihat ya. Oh. Jika ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom chat. Mendaftar aplikasi atau magang. bisa diinterrupt. Pertama, buka website JPC Poliwangi. Selanjutnya, pilih pada bagian magang, lalu pilih daftar. Setelah masuk ke halaman daftar, masukkan data yang dibutuhkan seperti nama, nomor identitas mahasiswa, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu, klik daftar. Setelah menekan tombol daftar, maka akan otomatis Job Placement Center mengirimkan pesan verifikasi pada email yang telah Anda cantumkan. Lalu, buka email Anda, kemudian klik pesan terbaru dari JPC yang berisi pesan aktivasi akun.
Setelah menekan aktivasi akun, maka Anda akan dibawa ke tab baru yang mengarah ke website JPC dan akan menampilkan pesan berhasil, akun Anda telah aktif. Kemudian, login dengan akun yang telah Anda daftarkan tadi dengan memasukkan email dan password yang benar. Setelah masuk, maka akan tampil pada halaman email dan ubah password. Jika ingin mengganti password, bisa dengan mengisi kolom password lama dan mengisi kolom password baru. Jika sudah, klik simpan untuk menyimpan password baru. Selanjutnya, setelah mengganti password, pilih bagian identitas untuk melengkapi identitas Anda. Yang pertama, masukkan foto profil. Pilih foto profil resmi yang ada pada PC atau komputer Anda. Lalu klik upload foto. Selanjutnya, upload dokumen yang dibutuhkan. Untuk kelengkapan dokumen sudah tertera pada website JPC. Untuk dokumen, dijadikan satu dalam bentuk PDF, lalu klik upload dokumen untuk mengirimkan dokumen. Periksa data diri dan isikan form yang kosong sesuai dengan data diri Anda. Jika telah selesai mengisi, klik simpan. Maka akan muncul pop-up jendela mengambang yang berisikan daftar batch magang Anda. Jika tampilan jendela batch magang tidak muncul, maka Anda dapat melihatnya pada bagian daftar magang. Di sana akan tampil magang BUMN yang masih terbuka dan tersedia. Lalu, klik daftar. Setelah klik daftar, maka data Anda akan diproses oleh admin. Tunggu sampai admin melakukan proses pengecekan data Anda. Untuk pemrosesan, mungkin akan berlangsung agak lama, tergantung dengan admin yang sedang memproses. Jika proses sudah selesai, buka kembali beranda JPC. Klik lowongan. Di sana akan muncul menu kegiatan magang, lalu klik kegiatan magang. Setelah masuk pada menu kegiatan magang, klik tambahkan kegiatan magang. Selanjutnya, lengkapi form yang ada di sana, seperti tanggal magang, kegiatan magang, sampai foto dokumentasi magang. Jika telah selesai, klik simpan untuk menyimpan kegiatan magang Anda. Oke, jadi itu terkait video tentang bagaimana pendaftarannya PMMB BUMN. Anda nanti diminta untuk mendaftar menggunakan email aktif, akan mendapatkan aktivasi di email, kemudian Anda login, melengkapi identitas diri, upload dokumen, dan klik daftar. Nanti ketika sudah diterima, maka Anda tinggal melakukan rekapitulasi kegiatan harian atau laporan hariannya seperti apa melalui website tersebut. Oke, silakan jika misalkan ada yang ingin ditanyakan.
Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu dokumentasinya dimulai pas hari pertama kita magang gitu, itu setiap hari kapan uploadnya gitu kegiatannya? Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk tadi adalah logbook harian. Jadi ketika Anda sudah diterima, maka Anda diminta untuk melakukan atau menuliskan daily activity-nya apa sih selama kegiatan di sana. Di hari pertama pun juga silakan Anda tuliskan. Biasanya seperti tadi yang dicontohkan di video perkenalan, seperti itu juga tidak masalah. Jadi nanti setiap hari itu aktivitasnya apapun itu, nanti silakan dituliskan di logbook atau daily report yang ada di JWC Poliwangi ACID dari masing-masing akunnya. Jadi seperti itu. Sifatnya tiap hari ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang di chat, izin bertanya Pak terkait mahasiswa D3, berarti pelaksanaannya bersamaan ya Pak dengan pengerjaan proyek akhir. Dan untuk batch 2 biasanya dilakukan di bulan berapa ya Pak? Oke, jadi untuk mahasiswa yang D3 benar, besar kemungkinan dia akan pelaksananya bersamaan dengan proyek akhir. Kemudian untuk batch 2 biasanya dilaksanakan di bulan Juli, Agustus, sekitar bulan itu. Karena ini kan kalau selesai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kan. Nah, Juli, Agustus itu nanti yang batch 2. Jika memang ada nanti yang di batch 2 ya. Jadi seperti itu. Terkait pelaksanaan dengan proyek akhir nanti karena ini pekerjaannya beririsan atau berbarengan dengan proyek akhir, nanti jika memang Anda diterima magang di program PMMB ini, Anda bisa berkonsultasi atau mendiskusikan dengan dosen pembimbing. Apakah proyek pekerjaan yang ada di PMMB bisa diangkat atau diakui untuk menjadi proyek akhir, atau topik proyek akhirnya disesuaikan dengan yang Anda lakukan di PMMB itu sendiri. Nanti coba didiskusikan secara internal terhadap dosen pembimbing. Jadi biar sekali jalan, langsung dua objek tercapai. Kan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, bisa langsung atau melalui chat juga boleh. Oh iya, untuk teman-teman di sini, jika memang nanti setelah sosialisasi ada kesulitan ataupun pertanyaan, Anda bisa gabung di Telegram, linknya sudah disediakan di link tersebut t.me/+6hmy yang ada di chat, bisa Anda buka di sana, dan juga Anda bisa melakukan absensi di link yang sudah tersedia di chat. Oke, untuk presensi kehadiran di kegiatan hari ini. Oke, silahkan diisi dan gabung di Telegram sambil menunggu pertanyaan selanjutnya.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Benefitnya tentunya banyak ya untuk kegiatan program PMMB ini, khususnya ketika Anda bisa menunjukkan performa kinerja atau magang yang bagus, nanti Anda besar kemungkinan juga langsung direkrut. Karena kalau dari histori atau pengalaman-pengalaman sebelumnya juga ada yang seperti itu. Contohnya ada yang di PT PAL, kemudian ada juga yang di Mandiri, ada di PT Inka, seperti itu. Jadi nanti bisa langsung direkrut oleh perusahaan atau BUMN-nya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Kan skenario-nya skenario yang bagus ya, jadi Anda lulus, langsung direkrut untuk bekerja, kan seperti itu. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada yang chat. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, untuk batch 1 ini pelaksanaannya mulai bulan apa ya Pak? Oke, waalaikumsalam. Untuk batch 1 ini pelaksanaannya dimulai bulan Februari atau Maret, jadi sekitar bulan tersebut. Untuk fixnya tanggal berapa itu tergantung dari masing-masing BUMN. Jadi pelaksanaannya nanti bisa jadi berbeda antara peserta satu dengan peserta yang lain. Jadi kembali ke BUMN, masing-masing BUMN. Tapi untuk ring periodenya adalah di bulan Februari atau Maret. Sekitar bulan itu untuk pelaksanaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain mungkin silakan. Mohon izin bertanya Pak, untuk dari kami Prodi TPHT ini kira-kira potensial ke perusahaan yang mana nih Pak? Oke. Ya, mungkin Pak Jun bisa membantu untuk dari Prodi TPHT dari tahun-tahun sebelumnya atau mungkin perusahaan BUMN mana yang berpotensi untuk menerima dari TPHT. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Galih. Jadi yang untuk untuk mahasiswa dari TPHT itu ada beberapa perusahaan peternakan, itu lokasinya PT Berdikari atau itu ada di Pasuruan, kemudian ada lagi yang di Jawa Tengah gitu. Jadi kemarin itu kami ada formasi itu, tapi anak TPHT yang berminat ke sana di batch ya sama kayak tahun ini ya, di bulan Januari. Di tahun lalu itu tidak tersedia karena mereka lebih ingin fokus ke skripsinya. Jadi waktu itu kosong untuk untuk 1 tahun yang lalu. Kalau untuk batch yang sebelumnya karena karena di Januari kosong, sehingga yang di Juli kemarin mereka ya tidak membuka lowongan itu lagi gitu. Tapi biasanya ada lowongan di perusahaan peternakannya ada. Jangan dikira BUMN itu nggak ada peternakan, pertanian, perkebunan, perhotelan, semuanya ada. Jadi ini kan semua BUMN ya, gitu ya. Jadi kemarin ada di sana. Kemudian silakan dilanjut Pak Ali. Terima kasih Pak Junaidi. Jadi banyak ya, karena BUMN-nya ini semua, nggak cuma tertentu saja, memang ada. Untuk detailnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Junaidi. Oke, selanjutnya untuk penempatan tahun ini, apakah ada informasi lokasi detailnya atau memang informasi penempatan langsung dari BUMN? Terima kasih. Ya, jadi untuk informasi lokasi terkait yang akan di-apply itu tidak ada. Jadi untuk dari peserta sendiri hanya untuk mendaftarkan diri, saya bersedia untuk mengikuti magang di BUMN terkait BUMN-nya apa, kemudian lokasinya di mana, nanti akan langsung di-assign oleh sistem. Jadi bukan dari kita seperti itu. Maka dari itu tadi persyaratannya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi di samping kita nggak bisa memilih BUMN-nya
apa atau yang mana, kita juga nggak tahu lokasinya di mana, kan seperti itu. Jadi nanti dari sistem yang akan langsung menentukan terkait BUMN-nya yang mana dan lokasinya di mana. Jadi seperti itu. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk pembuatan CV-nya, apakah langsung mengarah pada perusahaan yang ingin dituju atau secara global saja, Pak? Ini CV ya, kurikulum vitae. Jadi kurikulum vitae ini, jadi sekali lagi untuk perusahaan yang dituju, kita masih belum tahu perusahaan BUMN-nya apa gitu ya. Jadi belum tahu. Jadi CV yang disampaikan adalah terkait kompetensi atau kemampuan skill yang Anda miliki. Yang Anda punyai seperti apa, misalkan skill dari informatika, mempunyai bisa membuat program, dijelaskan bahasa pemrogramannya yang bisa dilakukan itu apa saja. Kalau punya portofolio juga disampaikan portofolionya, proyek yang pernah dikerjakan disampaikan. Kalau ikut himpunan atau organisasi intra kampus atau di luar kampus, itu disampaikan juga. Maka dari itu, karena memang CV adalah tujuannya untuk menjelaskan terkait identitas diri dan kemampuan kita itu apa saja, kita cantumkan di sana. Tapi terkait perusahaan yang dituju masih belum tahu, karena memang dari pendaftarannya sendiri kita tidak bisa memilih untuk tujuan BUMN-nya yang mana, seperti itu. Terima kasih. Kemudian sebentar ya. Ini saya Pak Galih, tadi lanjutannya yang apa? Yang TPHT. Oh iya, silakan. Jadi mengenai perusahaannya, misalnya tahun ini anak-anak TPHT bersedia mengikuti magang, kemudian apakah kami bisa memberikan rekomendasi ke sana? Nah itu yang kami juga belum belum bisa gitu kalau memberikan rekomendasi, karena yang pertama yang membuka formasi kan BUMN. Nah kita itu tidak tahu BUMN-nya apakah membuka formasi sekarang apa enggak gitu, karena kita di sini tugasnya adalah mengumpulkan data kalian, mengupload data kalian di sistem, kemudian sistem nanti yang akan menentukan apakah BUMN tersebut masih menerima apa enggak gitu. Jadi bukan berarti kayak BUMN-nya lagi butuh, oke kita langsung kirim, enggak seperti itu ya. Kalau bisa seperti itu ya kami sangat senang gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kita itu nggak tahu BUMN yang yang membuka lowongan di mana, kemudian lokasinya di mana, kemudian yang diterima prodi apa. Nah itu yang kami kesulitan hingga sekarang gitu. Jadi biasanya ya kami mengupload data kalian semuanya. Jadi kalau kalian minta, misalnya ada yang bertanya, Pak saya ingin minta magangnya ada di lokasinya ini, kemudian di perusahaannya ini, nah itu kami tidak bisa, siapapun dari kampus manapun ya, sekelas ITS atau ITB pun juga tidak bisa meminta penempatan itu sesuai dengan keinginan mereka gitu. Kecuali ada request memang dari BUMN tersebut. Karena itu membutuhkan kita butuh track record yang baik dari dari mahasiswa yang sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya bagus, biasanya pihak BUMN akan meminta secara langsung kepada kami menghubungi gitu. Tapi kalau yang sebelumnya belum ada yang pernah magang, nah kami belum bisa untuk menghubungi. Seperti itu ya untuk yang TPHT tadi ya. Oke, monggo Pak Galih dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Terkait yang disampaikan Pak Junaidi, menindaklanjuti chat dari DCL Rahmadani ya, terkait dari prodi TPHT, apakah ada rekomendasi atau seperti apa gitu ya, sudah disampaikan oleh Pak Junaidi. Selanjutnya, jika dari prodi TI, biasanya mahasiswa yang mendapatkan perusahaan apa saja ya. Ini kalau dari track record yang saya sampaikan di PowerPoint, di sini ada yang di PT Inka, ada yang di PT PAL, kemudian ada yang di Angkasa Pura, ada di PT Barata, ada di Mandiri. Jadi macam-macam ya, enggak selalu di satu PT atau BUMN di situ aja, itu enggak. Jadi macam-macam. Contohnya seperti di Inka yang dulunya informatika, kemudian lanjut mesin. Jadi macam-macam, tidak secara kontinu di BUMN tersebut. Ada dari Telkom, ada dari Barata, banyak ya. Banyak.
catatan Pak Galih, jadi yang di warna hijau di map di PowerPoint itu yang sudah diterima kerja. Oh, okay. Jadi ada yang kelewat kita. Oke, terima kasih Pak Jun untuk tambahannya. Jadi untuk yang ditulis warna hijau ini ya, berarti dia melanjutkan dalam artian memang dari kinerja atau performanya bagus, dia akan langsung direkrut oleh BUMN-nya langsung. Jadi ada dari PT PAL, PT Barata, Mandiri, dia langsung direkrut. Jadi setelah lulus, dia langsung mengikuti program atau rekrutmen yang ada di BUMN-nya. Bisa jadi juga langsung terkait mekanismenya seperti apa, kembali ke BUMN-nya, sudah terlepas dari kita. Jadi seperti itu. Untuk dari PT PAL Barata ini, dari TI, Mandiri juga, banyak ya, ada dari Wika, ada dari Forum Perikanan, dari Wika itu sipil, kemudian Jasa Marga sipil, Pegadaian juga dari sipil, Istaka sipil, dan juga Forum Perikanan ini TI, ya itu. Jadi sangat lumayan ya potensinya ya kalau kita bandingkan dari proses yang kita lakukan magang selama 6 bulan, kemudian mendapatkan kesempatan untuk langsung direkrut di BUMN. Oke, jadi seperti itu. Untuk mahasiswa semester akhir, kira-kira pertimbangannya bagaimana ya Pak? Untuk transkrip nilai itu sampai semester berapa? Untuk transkrip itu sampai di semester yang terakhir. Jadi sebelum semester ini, kalau semester ini kan keluarnya di akhir bulan, sedangkan pendaftarannya kita ditutup tanggal 25 Januari, transkripnya juga masih belum keluar, berarti sampai di transkrip semester genap. Ya, kalau sekarang semester 5, berarti sampai di semester 4, kalau di D4 sekarang semester 7, maka sampai di semester 6. Jadi seperti itu. Untuk mahasiswa semester akhir, kira-kira pertimbangannya bagaimana? Pertimbangan seperti apa ini? Apakah persentase diterimanya atau bagaimana? Karena memang kalau proses penerimaannya nanti udah langsung dari pusat atau dari BUMN-nya sendiri. Jadi seperti itu. Dan tujuannya memang untuk di semester akhir adalah karena memang di semester akhir itu perkuliahannya juga tidak terlalu padat sehingga bisa memanfaatkan untuk mengikuti program kegiatan magang ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Uswatun Hasanah mungkin? Oh, enggak ya? Oke. Silakan yang lain. Jadi untuk transkrip sampai transkrip terakhir ya, kalau di kalender akademik kita sekitar awal Februari atau akhir banget dari Januari ke Februari. Jadi kurang memungkinkan untuk mendapatkan transkrip nilai semester ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan terkait sosialisasi ini, maka saya cukupkan untuk sosialisasi terkait kegiatan PMMB tahun 2022 batch yang pertama. Jika misal nanti dari teman-teman di sini ada kesulitan ataupun ada pertanyaan terkait kegiatan ini, kita bisa melanjutkan diskusinya di grup Telegram yang sudah disampaikan di chat yang ada di Zoom. Oke, mungkin bagi yang baru datang, chatnya tidak muncul, saya tuliskan kembali untuk link Telegramnya dan juga untuk daftar hadir hari ini yang baru datang. Oke. Oh ya, ada pertanyaan terakhir ya dari Kiki, silahkan.
Ini masih ketik atau direct? Kenaikan prodi. Maksudnya gimana ya untuk kenaikan prodi? Atau mungkin upgrading mungkin ya, upgrading program studi. Oke, mungkin untuk upgrading D3 yang ke D4 ya memang kalau di Poliwangi ada beberapa program studi yang melakukan upgrading. Lalu bagaimana ya Pak untuk terkait upgrading, yang melakukan upgrading? Oke. Jadi untuk upgrading itu sendiri prosesnya saat ini baik D3 Informatika maupun D3 Teknik Mesin itu prosesnya sedang pengajuan. Adapun jika nanti memang lulus terkait upgrading ini, maka juga tidak ada apa-apa, tidak terjadi permasalahan apapun karena prosesnya adalah nanti misalkan ini keluar sekalipun, nanti lanjutannya adalah di semester 7, bukan di semester 6, karena sekarang ini masih pengajuan, masih belum ada pengumuman apapun, dan tidak mungkin upgrading juga keluarnya di tengah-tengah semester. Jadi sangat besar kemungkinan nanti mulainya ada di semester 7 atau di semester 8. Ya, jadi nggak bisa langsung instan langsung jadi ke D4 seperti itu enggak. Jadi terkait program PMMB ini nggak ada masalah terkait kegiatan upgrading, tidak akan terganggu juga dan tetap bisa dilaksanakan. Yang jelas untuk teman-teman yang mungkin prodinya melakukan upgrading, yang perlu dilakukan adalah terkait kewajibannya saat ini yang harus diselesaikan, kan seperti itu. Terkait proyek akhir atau tugas akhir yang harus segera diselesaikan. Terkait nanti bagaimana ke depannya, tentunya akan ada sosialisasi lebih lanjut dari masing-masing program studi. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, cukup ya, saya rasa sudah jam 10. Sekali lagi, untuk yang baru datang, silakan gabung di grup Telegram dan juga melakukan form presensi yang ada di chat.